Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, Belibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Bill. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bill. Tidak mungkin. Jangan gigit. Diceritakan sang abdi dalamnya tidak merelakan akan burung belibis yang berwarna putih itu, diserahkan kepada sang putri raja. Oleh karenanya sang burung belibis pun menenangkannya untuk tidak panik dan ia berjanji akan mengunjunginya. Namun, ia pun tidak mempercayainya dalam hal ini. Sang abdi dalam pun sangat berbesar hati untuk menyerahkannya kepada sang putri raja, walaupun ia tidak merelakannya, namun apalah daya karena pengumuman kemarin itu, takut dijatuhi hukuman akhirnya ia merelakan akan hal itu. Silakan, Ki. Ayo, Bill. Gusti Prabu sesembahan hamba. Hamba mau menyerahkan Belibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Abdi dalam itu pun, menyerahkannya bersama sang ayahnya, walaupun agak sedikit gugup dan tak rela ia pun menyerahkan akan burung tersebut dengan keadaan tenang keadaan yang menyedihkan, dan ia tidak akan meminta hadiah kepada sang raja, dan ia hanyalah meminta untuk bertemu dengan sang belibis putih, walaupun dengan hanya 1 bulan 1 kali, dan ia pun sangat-sangatlah tidak menerima akan hal tersebut. Sang putri pun maju dan mengambilnya dari tangan sang abdi dalam kerajaan. Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Pada malam harinya sang Prabu berwujud belibis putih sedang berbincang dengan sang putri dan ia mengaku sebagai seorang sahabat Prabu Angling Dharma penguasa kerajaan Malwapati. Dan sang putri pun terheran-heran, kenapa ia tersesat ke kerajaannya, dan tidak bersama Prabu Angling Dharma. Ia pun menjawabnya dengan keadaan tenang bahwa ia berkelana dan tersesat tidak tahu arah dan tujuan karena istrinya telah meninggalkan akan dunia ini. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Cekan oleh Kakang Empuh. Saya yakin, suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Saya sudah tidak tahan geramnya. Apalagi semenjak Saroya hamil.
saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Di tempat yang berbeda sang istri dari Padepokan Sugalu curhat dan menceritakan kepada salah satu mantan muridnya, semenjak Nila Saroya berada di sana dan hamil anaknya sang empu, kasih sayangnya teralihkan oleh Nila Saroya yang mana ia telah dimadu, betapa sakitnya seorang wanita apabila dimadu atau diduakan, dan sang muridnya memberikan tanggapan seperti ini. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah. Di Padepokan Sugalu sang empu dan Nila Saroya, saling berbicara dan memperhatikan dengan lebih akan bujuk rayu dari Nila Saroya dan ia berjanji akan membalaskan akan dendam dari Nila Saroya beserta sang adik seperguruannya. Dan sang Nila Saroya pun berhasil menguasai hati sang empu dengan kata-kata mautnya. Kemudian sang empu melihat akan Suliwa, belajar dengan cepat dan menguasai bagian dari ilmu Desenria dengan baik. Sang Galuh memujinya karena ia menguasai dengan begitu cepat akan ilmu tersebut, hingga sang Suliwa pun kini bisa untuk menerima akan ilmu-ilmu yang lain yang dia akan terima di suatu hari nanti. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendria dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Di kerajaan terdapat sejumlah pertanyaan besar yang mana sang suami dari penduduk kerajaan menjadi dua dan ia mengadukannya kepada sang raja dan salah satunya adalah seseorang yang menyamar sebelumnya berwujud genderowo, yang ia menceritakan tentang kejadiannya tersebut, hingga inilah yang terjadi pada mereka. Anak kita suka ngiler. Ya sudah, saya cari. Wong ngidam kok yang aneh saja. Minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi.
Apa itu? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan. Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini sarang tawon kan hal yang sepele. Suri, untung Pak Bu masih punya. Suri, Suri. Kamu kenapa, Suri? Rupanya sang genderowo itu masuk ke dalam rumahnya dan menginginkan akan sarang tawon. Sebegitu kembali suami yang asli, membawakan sarang tawon, ia mendapati istrinya sedang dalam percintaan dengan orang lain dan istrinya pun terkejut dengan kedatangan sang suaminya tersebut karena muka mereka berdua sama persis dan tidak ada bedanya sedikit pun. Berilah kearifan paduka kepada kami. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Kemudian sang putri diberikan petunjuk oleh sang belibis putih, yang mana belibis itu memberitahukan kepadanya dan sang putri melakukan akan perintahnya sesuai dengan petunjuk sang belibis putih itu, hingga yang berwujud genderowo pun langsung menghilang dan masuk ke dalam wadah, dan mengurungnya di sana, tempat wadah tersebut dan wadah itu diberikan kepada sang raja. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti.
Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo ini harus dihukum dan Ketika wadah itu diberikan dan dipegang oleh sang raja mengumumkan akan menghukum sang genderowo tadi. Namun, ternyata sang genderowo itu pun keluar dari wadah tersebut dan menyerang sebagian orang. Namun, sang Angling Dharma pun memberikan rasa tenang ia akan menghadapi sang genderowo tersebut dan pada akhirnya ia pun tewas dengan mudahnya oleh Angling Dharma, setelah melalui pertarungan-pertarungan yang sengit, sehingga ia sudah memberitahukan kepada sang putri bahwa sang genderowo telah tewas. tangkap dia! Tenang saja Gusti Dewi, hamba akan membantu. Suri, bangun Suri. Suri. Suri.
Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi. Genderuwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri.